ya. Dari tahun 2022 sampai 2023. Kita bersyukur kalau ini adalah ibadah perdana ya di Victory ini di tahun yang baru, biar kita boleh memiliki gairah yang semakin luar biasa dari tahun ini, karena kita tahu tanpa Tuhan, kita ada dalam hadiratnya, kita tidak mungkin bisa melalui tahun ini. Tapi karena ada Tuhan, karena ada pribadi Tuhan dan ada hadirat Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berjalan di tahun ini. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari saat ini awali ibadah kita, awali tahun ini dengan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita boleh ada di tahun ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami ada di tahun ini, Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu di tahun yang sudah lalu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tahun yang baru, di tahun ini. Kami tahu Tuhan ada pertolongan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kami, yang memampukan kami untuk terus berjalan Tuhan. Apapun yang kami akan hadapi hari ini, hadapi di tahun ini Tuhan. Kami percaya ketika ada Tuhan di tengah-tengah kami mampu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik oleh karena itu Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu, memberikan hati hidup kami, penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Engkau. Ucapan syukur kami Tuhan kami persembahkan kepadamu. Sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang merawat setiap kami Tuhan. Kami berjanji biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak menerima segalanya, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Biar Engkau berhadir di tempat ini, pribadi-Mu yang menjamah setiap kami, pribadi-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau yang kami nanti-nantikan, Engkau yang kami rindukan. Tidak ada pribadi lain Tuhan selain Engkau
Right in line, Lord, and God Almighty. Lord, I can sigh. Yes, I deny, Lord, I can Almighty. That can sigh, Lord, I can Almighty. Never right can sigh. Nine and nine, Lord, I can Almighty. Lord, right can Almighty. I can believe I can right can Almighty sigh. Right can Almighty sigh. Lord, I can sigh, Lord, I can Almighty. Yes, I can Almighty. Lord, I can Almighty. Nine, Lord Jesus, I can Almighty. Yes, I can sigh. Lord Jesus, I can Almighty. And I can Almighty sigh. The ways I can sigh. Semua terbuka, semua mereka siapa yang dapat kuasa melihat Tuhan. I can Almighty sigh. Nama I can Almighty sigh. Nama I can Almighty sigh. Yes, I can Almighty sigh. Nama I can Almighty sigh.
kelimpahan kami. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang rindu bersorak-sorai katakan amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita ucapkan dan lihatlah betapa baik ya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Rasakan dan nikmati
dari kita untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan yang selalu Tidak ada yang paling penting bagi kami ya Tuhan, kecuali berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari itu kecuali kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Sore hari ini kami diberi kesempatan, kami diberi kehormatan untuk berjumpa dengan pemimpin dan penguasa jagat raya ini, Raja di atas segala raja. Tidak hanya berjumpa dengan Engkau, tapi kami rindu lebih lagi mengalami Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengenal ya Tuhan. Sebab itu hamba mohon, tenggelamkan kami lebih dalam lagi. Kau tahu setiap situasi, kondisi, keadaan setiap pribadi kami. Engkau tahu semua cerita tentang kami. Engkau tahu semua cerita tentang keluarga kami. Engkau tahu hari-hari yang sudah kami lalui.
Dan Engkau tahu hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Dalam keterbatasan kami datang mohon supaya kami benar-benar mengalami Tuhan. Dan langkah-langkah kami akan dipimpin oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada riak-riak kehidupan di depan kami. Bahkan bukan hanya riak, tapi gelombang badai mungkin ada di depan kami. Tapi yang terpenting adalah kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, perjalanan kami bernama kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Silakan Engkau berkarya di sini Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom. Yang pertama saya akan di sini. Saya syukur kepada Tuhan. Saya tahu ini persekutuan sudah berapa lama? Mega 4 tahun. Saya bisa berjumpa dengan para imam, para pasukan-pasukan doa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya adalah adik. Saya adalah kakak. Saya merasa lebih muda. Saya adalah kakak dari Pastor Rofi. Saya tinggal dan pelayanan di desa di daerah Poso. Mungkin kalau saya sebut nama desa itu tidak ada peta, tapi Poso itu semua orang tahu karena itu adalah kerusuhan. Puji Tuhan, kami baik-baik saja karena kemurahan Tuhan melewati masa-masa sulit di sana. Puji Tuhan, saya tadi diberi tema. Ini adalah ibadah pertama di tahun ini. Sementara tema itu dari mana? Maksudnya sudah disampaikan dari kemarin melalui grup ya, bahwa tema itu akan diminta. Oke, begitu ya. Tadi waktu dikasih tema, karena saya baru tiba tadi dari Bandung, dan saya diminta melayani karena dikasih tema. Saya bilang sama Pastor Robi, apa bisa saya sekalian dikasih ayatnya, sekalian dikasih garis besarnya, supaya saya bisa lebih leluasa lagi menyampaikan tema gitu. Puji Tuhan. Tapi saudara, kemudian Pastor Robi bilang begini melalui WA, walaupun kita satu rumah. Ya, selama ini kita kan jaraknya jauh gitu. Jadi waktu kita sudah satu rumah, kita masih terbiasa melalui WA gitu. Jadi WA bilang, mungkin dia pikir saya agak kebingungan dengan tema itu. Jadi dia bilang, kalau tamu terserah tema apa saja. Nah, tapi waktu saya ambil waktu sedikit saat teduh, yang Tuhan ingatkan saya membaca ayat ini. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3.
seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Hidup dalam kasih Bapa itu adalah tema yang diberikan pada saya. Hidup itu sendiri adalah suatu dinamika. Yang namanya hidup itu adalah sebuah pergerakan, tidak diam tapi terus bergerak. Itulah kehidupan. Kemudian dalam kasih Bapa, pertanyaannya sampai sedalam apa kasih Bapa? Itu perlu kita pahami. Sampai sedalam apa kasih Bapa? Karena kita diminta untuk hidup dalam kasih Bapa. Kasih Bapa itu perlu kita sadari unlimited, tanpa batas. Nah, itu sebabnya hidup dalam kasih Bapa bukan sebuah tujuan, tapi hidup di dalam kasih Bapa adalah sebuah proses. Tujuh katakan amin. Artinya begini, bukan tujuan tapi proses. Artinya begini, tidak ada seseorang yang bisa berkata cukup. Tidak ada seseorang yang bisa berkata bahwa saya sudah hidup dalam kasih Bapa. Tetapi kita harus terus-menerus berupaya untuk masuk lebih dalam lagi untuk mengalami kasih Bapa. Sebab kasih Bapa itu tidak terbatas. Nah, saya baca sekali lagi ayat yang sudah kita baca tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya begini, saudara. Antara kasih dan ketaatan, ya, di sana ada kata menuruti atau mentaati. Antara kasih dan ketaatan, satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang mengasihi Bapa, ya, kalau kita tidak mentaati Bapa. Dan saya percaya bahwa kita yang tergabung dalam persekutuan ini, apalagi sudah sekian tahun kita sama-sama ada di sini. Sebelum saya lanjut, saya boleh sampai jam berapa di sini atau seberapa menit supaya saya jangan, ya, boleh saya dibatasi sampai jam berapa? Jam 19.30. Oke. Nanti 19.25 kasih kode ya. 5 menit lagi. Ya. Biasanya kalau udah terlanjur jalan nggak ada remnya lagi. Apalagi perjalanan saya jauh bisa datang ke sini. Jadi kadang-kadang saya mau khotbah itu sampai sejauh perjalanan saya, sampai sejauh. Oke. Nah, jadi antara mengasihi dan ketaatan itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Kenapa banyak orang di dalam ibadah, di dalam persekutuan, dalam pelayanan bahkan itu sepertinya oke sekali, tetapi di luar tidak bisa mempertahankan imannya atau tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, itu sebuah pertanyaan. Bahkan maaf, ya, saya baru dengar lagi ada pendeta senior. Itu sebuah fakta yang kita tidak bisa menutup mata terhadap itu. Sebagai pasukan doa, sebagai pelayan-pelayan, sebagai imam-imam di hadirat Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa orang-orang persekutuan itu adalah pasukan. Mereka adalah imam-imam. Saudara-saudara adalah imam-imam. Mungkin di gereja ada yang mungkin tidak dianggap, ada yang mungkin tidak ada posisi di gereja. Tapi dengar, di hadapan Tuhan kita adalah imam-imam. Nah, saudara-saudara, kita ambil tanggung jawab itu. Kita ambil tanggung jawab itu
melihat kenyataan, melihat fakta yang seperti itu, untuk kita benar-benar berdiri, berdoa, supaya benar-benar gereja itu bersinar. Gereja itu tidak redup, gereja itu tidak menjadi gelap. Terutama kalau saya bicara gereja, itu bukan bicara organisasi, tapi saya bicara gereja adalah pribadi. Ya, terutama pribadi para pemimpin gereja, para pendeta, kalau pendeta-pendeta sudah jatuh, saudara, itu seperti bintang yang jauh. Dan itu akan berdampak ya sangat luas. Mulai dari jemaat kepada orang-orang di luar, gereja menjadi cemoohan. Nah, saudara-saudara, antara ketaatan dan kasih itu sebuah hal yang tidak terpisahkan. Nah, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa banyak orang sudah aktif dalam pelayanan, bahkan sudah luar biasa dalam pelayanan, tapi kemudian saudara jatuh. Kalau orang jatuh itu pasti tidak taat lagi. Nah, ternyata Tuhan ajarkan saya tadi dalam renungan saya. Tuhan bilang begini, banyak kali kasih kita kepada Tuhan itu tinggal di permukaan. Jadi kita tidak mengasihi Tuhan dalam kasih. Artinya kita tidak tinggal di dalam kasih Bapa, atau kita tidak masuk lagi, atau pernah mungkin seseorang itu, apalagi kalau sudah setingkat hamba pendeta. Ya, kalau saya bicara yang jatuh itu saya tidak berani bicara hamba Tuhan, tapi itu adalah pendeta. Kalau sudah setingkat pemimpin rohani, para pendeta itu jatuh, saudara, Tuhan ajarkan saya begini. Masalahnya bukan kepada Tuhan, tapi masalahnya ada pada kita. Kenapa kita bisa jatuh? Karena kita tidak dalam lagi. Kita muncul lagi di permukaan. Mungkin pernah dalam. Kenapa bisa dipakai? Karena pernah dalam. Semakin kita dalam dengan Tuhan, semakin kita dipakai oleh Tuhan. Dan itu akan sejalan. Proses. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi semakin kita dalam dengan Tuhan, kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Nah, kenapa banyak orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan itu kemudian jatuh? Itu karena muncul lagi di permukaan. Kasihnya tidak di permukaan. Jadi kita perlu menyadari bahwa kedalaman dengan Tuhan itu adalah hal yang bukan sebuah tujuan, tapi sebuah proses. Mari kita masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Saya bersyukur bahwa persekutuan ini, ya tentunya kita punya visi. Apa visinya ini? Bangun persekutuan Victory, menjangkau banyak jiwa. Nah, kita punya visi untuk menjangkau banyak jiwa. Sementara kita yang di sini harus kuat dulu, makin dalam dengan Tuhan. Saudara, untuk kita kuat, ya kebetulan ini masih momen Natal. Kemarin saya di hotel, ya, Hotel Yusra ini. Itu ternyata ada yang merayakan Natal di minggu. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita lebih dalam? Sebab kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, sekali lagi, kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, otomatis semakin taat kepada Tuhan. Kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, otomatis kita semakin bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Setuju katakan? Jadi menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang perlu kita upayakan. Tapi dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, otomatis ketaatan kita akan semakin meningkat. Nah, saudara-saudara, Tuhan ajarkan saya di momen Natal. Kita perlu belajar dari orang-orang Majus. Bagaimana supaya kita lebih dalam sehingga kita bisa semakin mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan bukan karena takut, tapi mentaati Tuhan karena kasih. Itu beda, saudara. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang jago dalam ibadah, bukan orang-orang yang jago dalam pelayanan, bukan orang-orang yang jago dalam persekutuan, tapi kita harus menjadi orang-orang yang jago dalam kehidupan. Setuju katakan? Nah, saudara-saudara, saya belajar dari orang-orang Majus. Coba kita lihat sebentar Matius pasal 2. Saya akan mengiring dengan ini. Matius pasal yang kedua, ayat 1. Saya akan baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita belajar tentang orang Majus yang Tuhan katakan kepada saya bahwa orang Kristen harus belajar satu hal dari orang Majus, bahwa mereka menyembah tanpa motif. Kita boleh saja datang berdoa, bersekutu bersama-sama, baik doa pribadi, doa bersama-sama dalam persekutuan ini untuk berdoa bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan kota kita. Itu hal yang baik. Tapi dengan ada saat-saat yang harus kita sediakan, di mana kita belajar dari para Majus ini menyembah tanpa motif. Bagaimana sih? Apa sih yang mereka lakukan? Saudara-saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang datang dari tempat yang sangat jauh, sehingga perjalanan mereka memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan mungkin lebih dari 1 tahun untuk bisa berjumpa dengan Yesus, Raja itu. Nah, saudara, dalam perjalanan yang panjang itu, mereka bisa bertahan, berjalan dengan menempuh perjalanan yang sulit sekali, yang berat sekali, dengan harga yang mahal sekali yang mereka bayar. Untuk apa? Untuk apa? Apa yang mereka peroleh? Itu menjadi pertanyaan. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada sama sekali secara materi. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Tapi harga yang mereka bayar itu mahal sekali. Ya. Mulai dari perjalanan yang panjang, melelahkan, kemudian tantangan yang mereka harus lewati. Saudara, pada waktu itu mereka harus berjalan kaki atau menggunakan unta. Itu sangat melelahkan. Ada yang pernah naik unta di sini? Belum ada yang pernah naik unta. Nah, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya sudah naik unta. Tidak mungkinlah saya naik unta di Poso. Saya hamba Tuhan di desa yang mengembalakan seperti Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi oleh anugerah Tuhan saya bisa naik unta di Israel tentunya. Ya. Itu naik untanya, saudara, itu kaki kita harus tangkang benar, saudara. Nah, kalau bapak ibu yang pernah naik mobil perjalanan panjang begitu turun kan, itu kita tidak bisa langsung berjalan tegak. Kalau jauh itu pasti gimana ya? Nah, bisa dibayangkan saya cuma 15 menit putar di hotel karena saya tinggal naik Gunung Sinai. Itu waktu saya turun langsung gini, langsung ngangkat. Bayangkan mereka yang berbulan-bulan di atas onta gitu. Jadi waktu mereka turun gimana, saudara? Pasti seperti itu. Nah, itu melelahkan. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Bahwa itu perjalanan yang melelahkan.
Selain itu, saudara, waktu itu ada bahaya penyamun, ada bahaya perampok, dan mereka tidak membawa harta yang sedikit. Emas yang mereka persembahkan itu bukan 1-2 gram, bukan 10 gram, tapi emas yang mereka persembahkan ada yang bisa hitung, saudara, itu nilainya miliaran rupiah. Nah, dengan nilai barang yang miliaran rupiah ini mereka datang bawa. Kemudian waktu mereka berjumpa dengan Raja Herodes, mereka tidak bilang begini, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk mempersembahkan emas. Apa yang mereka bilang? Kami datang untuk menyembah. Dan kemudian, ini satu ayat yang membaca, ayat yang ke 11. Ayat 11. Ya. Jadi mereka bilang kepada raja bahwa mereka datang bukan untuk membawa persembahan, membawa emas. Artinya mereka memang membawa emas, tapi mereka tidak memamerkan itu, mereka tidak memprioritaskan itu. Dan itu dibuktikan, bukan hanya kata-kata. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi bukan persembahan yang didahulukan, tapi penyembahan. Dan waktu mereka menyembah, biasanya kan begini. Saudara, kita ada hadir di persekutuan, hadirat Tuhan begitu kuat. Itu sudah realita. Bahwa waktu hadirat Tuhan begitu kuat, saudara, yang sakit disembuhkan. Yang sementara menghadapi masalah, mungkin masalahnya masih ada di sana waktu dia keluar dari persekutuan, tapi dia diberi kasih karunia, diberi kemampuan, dia bisa mengatasi masalah itu. Bahkan ada masalah-masalah yang kemudian diselesaikan karena berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang sanggup mengatasi semua masalah. Tapi dengar apa yang dikerjakan oleh para Majus ini. Waktu mereka berjumpa dengan raja itu, waktu mereka sujud dan menyembah, mereka dapat apa? Mereka tidak dapat apa. Tidak ada di antara mereka yang sakit disembuhkan. Tidak ada mereka yang langsung terberkati secara materi, tapi malah mereka rugi secara materi. Dan Tuhan ajarkan kepada saya, ajarkan kepada umat Tuhan hari-hari ini, supaya kita lebih dalam dengan Tuhan. Bangun penyembahan tanpa motif. Orang-orang Majus ini menyembah Tuhan tanpa motif. Mereka tidak berharap untuk disembuhkan. Mereka tidak berharap untuk diberkati karena mereka orang kaya. Mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang terpandang. Mereka datang untuk menyembah. Bukan berarti salah kalau kita datang kepada Tuhan, kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kita butuh kesembuhan. Kita butuh pertolongan menghadapi masalah. Kita butuh supaya keluarga kita yang bertobat diselamatkan. Itu bukan hal yang salah. Tapi mari lebih banyak lagi. Tuhan ingatkan pada saya di tahun yang baru ini, bawa umat untuk lebih banyak menyembah tanpa motif. Dari orang Majus ini saya belajar. Dan saya berharap mungkin malam ini kita menyembah tanpa motif, supaya kita bisa mengalami dia lebih, mengalami kasih lebih.
Kami bawa korban pujian kami. Tuhan ajarkan sama saya, persiapkan diri untuk melayani aku dengan segenap hatimu, bukan untuk reputasi. Melayani Tuhan dengan segenap hati bukan untuk reputasi, tapi melayani Tuhan dengan segenap hati karena kepentingan Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati karena kepentingan kerajaan-Nya. Melayani Tuhan dengan segenap hati karena mengasihi Dia. Malam ini saya percaya bahwa kita sedang dipersiapkan untuk menjalani tahun 2023 lebih dari tahun kemarin. Kalau kemarin kita sudah menang, tahun ini kita akan lebih lagi mengalami kemenangan. Kalau tahun kemarin kita sukses, tahun ini kita lebih lagi akan sukses dalam Tuhan. Kalau tahun kemarin ada mujizat, tahun ini lebih banyak mujizat. Tapi mari bersihkan mesbah kita. Kita menyembah karena kita mencintai Dia. Itulah penyembahan tanpa motif. Saya akan berdoa supaya setiap kita yang ada di ruangan ini mengalami kasih yang dicurahkan, mengalami urapan yang baru yang memurnikan penyembahannya. Kita tidak menyembah karena sesuatu, sekalipun itu penting, tapi jauh lebih penting kita menyembah karena kita mengasihi dan menghormati Dia. Seperti para majusi, Tuhan penjaga segala Tuhan. Oleh Kau tidak mau kasih apa-apa sama saya, tidak peduli Tuhan. Saya mau menyembah Engkau karena saya mencintai Engkau. Tuhan mulai bawa ke titik itu. Dan saya berdoa, tidak kebetulan saya melayani di sini malam ini. Seberapa telinga yang menangkap, seberapa hati yang menangkap, mari masuk lebih dalam lagi. Menyembah tanpa motif. Dengan pujian ini lagi.
Tadakan kedua tanganmu.
Tuhan kami mau datang kepadamu berkomitmen Tuhan bersama persekutuan di tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan di tahun ini Tuhan, sehingga Tuhan suka, Tuhan senang dengan apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Terima kasih buat kasih-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang melepaskan setiap ikatan dosa, setiap hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang menerima kami, yang memutuskan, yang menebus kami Tuhan, menjadi manusia seutuhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati Pastor Rudi Tuhan yang menjadi berkat buat kami semua. Kami sungguh sangat diberkati Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami diberkati dengan firman Tuhan katakan. Amin. Shalom. Terima kasih buat Rudi malam hari ini, buat Aki yang baru di tahun yang baru. Puji nama Tuhan ya, kita sudah memasuki tahun 2023. Saya semangat yang baru juga untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, dan juga ada kedatangan dari India yang baru pertama kali hadir. Selamat datang juga. Di sini juga ada Mama Sila ya, yang sudah lama kita tidak berjumpa. Selamat datang. Juga kita semua yang tetap setia tahun ini, tahun yang akan datang, saya kita ini tidak sia-sia, kita mengenal Allah yang luar biasa. Juga pengumuman dari saya, dan tetap setia dalam pembacaan satu hari, dan kita share firman Tuhan yang kita baca dalam grup kita di dekat teman kita yang ada di grup. Kita akan kembali bertemu di hari Rabu di jam yang sama ya. Juga untuk minggu depan, kesepakatan kita bersama mulai minggu depan kita akan yang dibuat untuk pekerjaan Tuhan, dan juga di tahun ini kita kemungkinan besar kita akan mengadakan sosial ya, buat kita boleh memberkati orang-orang di luar sana. Itu saja dari saya. Tetap setia sampai minggu depan. Pujian bagi nama doaku dan
Yes. Kami percaya ini akan mengubahkan kami Tuhan, sehingga motivasi kami untuk kesenangan-Mu jalan tepat seirama dengan langkah kami. Kami melakukan sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Tuhan, sebab Engkau pemilik atas seluruh kehidupan kami. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami mau terus bergairah, bersemangat untuk mengasihi, mencintai Tuhan, sebab kasih-Mu itu tanpa batas bagi kami. Seringkali kami yang membatasi kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami membuka hati seluas-luasnya untuk kasih-Mu yang akan mengubahkan kami, mengubahkan keluarga kami, mengubahkan pasangan hidup kami, mengubah anak-anak kami ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh keluarga kami menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Memberkati terus Ibu Mega yang memimpin persekutuan ini Tuhan, beri hikmat, kekuatan, kemurahan Tuhan di bawah ilahi adat selama ini yang diberkati dalam rumah tangga suami, anak-anak diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan sepanjang malam ini perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, harapan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkat Tuhan berkata bersama. Amin.